Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Semua ya. Semoga kesehatannya dijaga dan diberi kesehatan sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Berharap dengan berdoa ini pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ada halangan apapun dan apa yang kita dapat pada pembelajaran pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ketemu lagi sama Bapak, sudah lama tidak bertemu. Ya. Untuk pertemuan yang pertama, Bapak mau bertanya kepada kalian, ingat apa enggak? Bapak itu mengajarkan materi tentang pembelajaran. Ada yang tahu? Hampir. Nah, itu apa itu? Bersuci. Hampir. Nah, Bapak kemarin itu mengajarkan tentang tata cara bersuci dan mensucikan. Oke. Terus Bapak mau bertanya kembali pada anak-anak. Macam-macam najis itu ada berapa? Ada yang tahu? 3. Sebutkan. Ayo, bersama-sama. Mukhafafah, Oh, benar sekali. Udah berapa pekan masih ingat? Tepuk tangan. Oke. Pintar semua, murid-muridnya pintar sekali. Baik, kita akan belajar tentang pembelajaran qiraat. Ada yang tahu qiraat? Gak tahu. Belum tahu ya. Nah, sebelum itu Bapak akan membahas tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu peserta didik dapat memahami pengertian qiraat, hukum qiraat, rukun qiraat, syarat-syarat qiraat, dan larangan dalam melaksanakan qiraat. Jadi, itu fungsi tujuan pembelajaran ini agar kita tahu apa sih yang akan kita pelajari pada pembelajaran pagi hari ini, seperti apa sih pengertian qiraat, hukum qiraat, rukun qiraat, syarat-syarat, dan apa larangan dalam melaksanakan qiraat. Oke, paham dari sini? Paham. Oke. Jangan jauh-jauh dari ini. Yang pertama, Oh, saya tepuk tangan apa? Jalan. Tangan apa? Yang pertama, apa sih itu qiraat? Jadi sebelum menuju ke pengertian qiraat, di sini ada gambar, yaitu gambar melaksanakan qiraat. Di situ kan dijelaskan di gambar tersebut ada 3 orang. Nah, di salah satu 3 orang tersebut ada sebagai pemilik modal dan ada pengelola modal. Oke, dari gambar tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan qiraat. Lanjut. Selanjutnya yaitu pengertian qiraat. Qiraat adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Jadi qiraat ini dilaksanakan oleh 2 pihak. Yang pertama, pemilik modal sebagai menyerah modal kepada pengelola modal atau pengelola usaha, dan juga dengan melaksanakan melaksanakan qiraat tersebut itu mengharapkan memperoleh keuntungan yang bersama. Jadi dalam melaksanakan qiraat itu keuntungannya itu dibagi sesuai dengan perjanjian. Misalkan Mbak Rizkina sebagai pemilik
modal. Sedangkan Mbak siapa? Mbak ini sebagai pengelola modal. Nah, kedua pihak ini melaksanakan kirot agar bekerja sama dalam mengelola usaha. Karena si Mbak ini mengelola usaha tapi tidak punya modal, sedangkan Mbak Rizkina mempunyai modal tapi tidak mempunyai skill usaha. Nah, ini bekerja sama dengan sama lain untuk memperoleh keuntungan bersama sesuai dengan perjanjian yang sudah dibicarakan. Dari sini bisa ada yang ditanyakan atau belum paham? Paham semua ya? Yakin? Yakin. Oke. Selanjutnya, apa sih hukum kirot itu? Ada yang tahu? Kita buka dulu. Iya benar. Apa pengertian mubah? Ada yang tahu? Boleh. Lebih panjangnya? Ada yang tahu? Pengertian mubah. Hah? Iya. Gimana? No. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, betul sekali. Kita pintar anak. Oke. Jadi kirot dalam Islam itu hukumnya mubah atau boleh. Bahkan juga dianjurkan sebab pada kirot terdapat unsur tolong menolong dalam kebaikan. Dan juga Rasulullah dulu itu juga melaksanakan kirot bersama Siti Aminah sebelum Rasulullah dan Aminah itu menikah. Dan melaksanakan kirot itu pada perjalanan. Aminah bukannya ibu Rasulullah, Pak? Nggih, maaf salah. Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah. Dengan Siti Aisyah dalam perjalanan bekerja sama melaksanakan kirot dalam perjalanan menuju negara Syam. Dan juga kenapa kirot diperbolehkan? Karena kirot ini memiliki unsur tolong menolong. Jadi unsur tolong menolong itu mempunyai ya termasuk kebaikan dalam melaksanakan kirot. Oke, lanjut. Oh ya, dari hukum kirot ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oh, semua ya? Paham. Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu ada rukun kirot. Ada berapa sih rukun kirot itu? Di sini dijelaskan ada 5 rukun. Yang pertama, ada yang mau membaca? Minta tolong, Bapak. Yang nomor 1. Oke. Malik atau pemilik modal dan amil atau pengelola modal. Syarat keduanya adalah sudah memayis, berangkat sehat, sukarela dan amanah. Nah, jadi yang rukun yang pertama itu harus ada malik atau pengelola modal, dan harus ada malik sebagai pemilik modal dan amil sebagai pengelola modal. Jadi misalkan nih Mbak Rizkina, contoh sebagai pemilik Rizkina ya. Tunggu Silva, saya ambil itu. Siapa yang mau jadi ambil? Silva. Oke, nggak apa dah. Modal. Nah, dalam rukun pertama ini kedua pihak ini harus ada yang jadi pemilik modal. Pemilik modal bertugas untuk Memberi modal kepada sedangkan pengelola modal bertugas untuk menerima modal dan mengelola sebagai usaha. Nah, usahanya. Oke. Jadi kedua pihak tersebut harus ada sudah memayis dan berakal sehat. Jadi kalau tidak berakal sehat tidak bisa melaksanakan kirot tersebut. Yang kedua ada modal usaha atau mal. Biasanya berupa uang, barang ataupun aset lainnya. Jadi modal itu tidak harus bisa berupa uang, aset ataupun barang-barang yang berharga. Misalkan aset rumah atau emas itu bisa boleh menjadi modal. Dan modalnya itu harus diketahui oleh kedua pihak.
Jadi harus diketahui oleh pengelola usaha dalam perjanjian dalam pelaksanaan kirot. Oke, dari sini paham? Paham. Kalau nggak paham bisa ditanyakan langsung. Paham. Oke, lanjut yang ketiga yaitu jenis usaha yang dijalankan jelas dan disepakati bersama. Oke, misalkan ini kan yang menjadi pengelola modal itu yaitu Mbak Silva. Nah, Mbak Silva ingin usahanya yaitu usaha peternakan, misalkan peternakan lele ataupun peternakan ayam. Nah, itu harus dijelaskan atau dan disepakati oleh kedua pihak. Jadi harus disepakati, harus diskusi bersama pemilik modal. Nah, oh ya, saya mau Mbak Silva, misalkan saya mau usaha ternak lele, gimana? Bisa disepakati? Bisa. Misalkan Mbak Rizkina ngomong bisa, ya, gitu. Seperti itu contohnya. Yang keempat yaitu keuntungan pembagian disepakati bersama saat mengadakan perjanjian. Ini yang harus diketahui. Keuntungan, siapa yang nggak mau keuntungan? Ya, semua mau keuntungan. Ya, jadi keuntungan ini harus benar-benar didiskusikan. Misalkan Mbak Rizkina ingin keuntungannya itu 50%, tapi Mbak Silva ingin keuntungannya itu 70%. Nah, ini kan beda ini, kan tidak seimbang. Nah, itu harus dibicarakan secara baik-baik antara pemilik modal dan pemilik modal. Itu harus dibicarakan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, dari sini paham? Nah, setelah menjalankan rukun-rukun tersebut, itu harus yang rukun yang kelima itu ada syarat timah atau ijab kabul. Tahu ijab kabul kan? Ya. Sah gitu. Nah, sah gitu. Oke, dari rukun kirot ini ada yang ditanyakan? Kenapa Bapak? Ya, saya ulangi lagi. Dari rukun kirot tersebut ada yang mau ditanyakan apa enggak? Apa yang agak sudah paham? Paham semua ya? Ya, boleh. Perbedaannya saham sama kirot ini apa? Apa nggak sama? Beda. Kalau saham kan punyanya sendiri dan tidak dikelola oleh seseorang. Soalnya Kayak masih modal. kayak misal si A mau kayak si A itu si pemilik modal, kemudian si A ini ingin Jadi donatur di sebuah perusahaan misalnya, dalam tanda kutip dia nanam saham ke perusahaan investasi. Oh ya, kalau investasi sama karena sama-sama iya sama-sama mendapatkan dan memberi modal. Ya, sama. Kalau saham sama kirot sama. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Semua ya. Oke, lanjut ke syarat-syarat kirot. Ada berapa sih syarat-syarat kirot? Ada 6. Yang pertama yaitu pemilik dan pengelola modal sama-sama dewasa dan berakal sehat. Paham kan? Jadi pemilik modal dan pengelola modal itu harus sama-sama dewasa dan berakal sehat. Kalau pengelola usahanya itu masih anak-anak itu diperbolehkan, tapi lebih baik dewasa karena pola pikirnya itu lebih matengan orang dewasa dan usahanya pun insya Allah orang dewasa itu lebih mantap gitu loh dalam mengelola usahanya tersebut. Oke. 1 menit. Mari tutup nun. Oke. Mari ya, mari tapi. Sing wingi. Pokoknya
Ya nggak usah pakai itu aja, kamu kok ngeyel sih. Lanjut. Oke, yang kedua yaitu pengelola dan pengelola modal sama-sama ikhlas dan tidak ada paksaan. Jadi keduanya itu harus ikhlas dan tidak ada paksaan. Kalau ada paksaan, baiknya tidak dilanjutkan dalam pelaksanaan kirot tersebut. Yang ketiga yaitu diketahui jumlah modalnya baik oleh pemilik modal maupun penerimanya. Jadi modalnya yang akan diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola modal itu harus diketahui jumlahnya. Misalkan 50 juta, terus 30 juta itu harus diketahui oleh pengelola modal. Yang keempat yaitu jenis pekerjaan ditentukan oleh penerima modal. Jadi usahanya itu diatur semua oleh pengelola modal. Jadi yang mengatur itu dalam usahanya itu penerima modal atau pengelola modal. Iya. Ini Bapak mempunyai PR ke kalian. Ya. PR-nya itu lewat kuisis. Jadi di sini ada membuat grup kelas. Ya. Ada. Ya, nanti saya minta tolong kepada kelas kalian untuk mengirimkan link kuisisnya. Oke. Tadi yang bisa menjawab siapa aja? Coba Bapak menjawab pertanyaan tadi yang tanya siapa? Mbak Rizkina. Tadi yang menjawab macam-macam tadi siapa? Semua. Semua. Nih, ya, bingkisan dari Bapak. Makasih ya, Bang. Oke, sama-sama. Baik, itu dari pembelajaran dari kami, dari Bapak. Semoga bermanfaat. Jadi sudah paham semua ya tentang kirot. Baik, terima kasih. Sekian dari Bapak. Semoga apa yang kita dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut dari ini ya, pengamat Ihsan. Keseluruhan sudah bagus, mulai dari mulai dari salam, menjelaskan materi, dan juga di sini kan fokusnya kepada menjelaskan dan juga memberi penguatan. Penguatan di sini kan ada penguatan mimik wajah, kayak verbalnya itu sudah bagus. Kayak contohnya tadi sudah bagus ya kelas ini, pinter-pinter semua. Non verbalnya kayak pemberian tepuk tangan, aplaus yang meriah tadi sudah bagus. Cuman tadi gara-gara kayak tadi ada kesalahan teknis ya, jadi sedikit ada yang tidak tersampaikan materinya. Dan juga saran mungkin karena ini kelas berapa materinya? Kelas 9. Ya, nanti bisa ditambahkan ilustrasi, mungkin ada ada kayak gambar-gambar gitulah untuk memudahkan. Tapi juga didukung kok dengan contoh ini tadi, ilustrasi daripada materinya. Antara 50%, 70% itu sudah bagus, cukup. Oke, sebelum itu ini saya biasa menyiapkan dengan baik dan belajar sesuai dengan kemampuan saya. Terus saat mikro tadi juga ada kesalahan teknis dan juga materi itu masih belum disampaikan, belum terpenuhi. Itu masih ada larang-larangannya dalam sekarang itu belum terpenuhi. Dan juga evaluasinya itu saya maunya evaluasinya di sini tidak dibuat PR. Jadi seperti itu untuk masalah tampil dalam menjelaskan, insya Allah sudah sesuai dengan ekspektasi lah. Oke, sudah.